Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nuriska Alia Hapsari, NIM 195231194, Program Studi Perbankan Syariah kelas 5E. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Analisis korelasi. Korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Korelasi mempelajari keeratan hubungan antar dua variabel kuantitatif yang bisa dilihat dari besarnya angka, bukan tandanya. Korelasi juga dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi atau berbanding lurus jika tandanya positif dan berbanding terbalik jika tandanya negatif. Nilainya berkisar min 1 sampai dengan 1 dan tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat. Dengan menggunakan rumus R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Analisis regresi. Regresi adalah suatu metode untuk mengetahui bagaimana satu variabel, sebut X sebagai variabel bebas, menjelaskan nilai-nilai dari variabel yang lain, sebut Y sebagai variabel terikat. Regresi mempelajari bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan, yaitu regresi linier sederhana, regresi linier berganda, dan regresi non-linier. Hubungan bisa berupa hubungan sebab akibat, dapat mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Model regresi linier sederhana, Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus error 1 ditaksir dengan persamaan Y aksen sama dengan A plus BX dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, dan B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Determinasi. Determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas atau Y, atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat dijelaskan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y kuadrat per akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. R kuadrat sama dengan R pangkat 2. Contoh soal. 1. Tentukan nilai korelasi dan determinasi. 2. Tentukan persamaan regresi linier sederhana, di mana X sama dengan jumlah pupuk, Y sama dengan hasil panen jagung. Pembahasan soal di slide sebelumnya. Pada tabel frekuensi berikut dapat dilihat bahwa N sama dengan 4, sigma X sama dengan 10, sigma Y sama dengan 44, sigma XY sama dengan 134, sigma X kuadrat sama dengan 30, sigma Y kuadrat sama dengan 610. Koefisien korelasi. R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. R sama dengan 4 kali 134 dikurangi 10 kali 44 per akar 4 kali 30 dikurangi 10 kuadrat 4 kali 610 dikurangi 44 kuadrat. R sama dengan 536 dikurangi 440 per akar 120 dikurangi 100 2440 dikurangi 1936. R sama dengan 96 per akar 20 kali 504. R sama dengan 96 per akar 10.080. R sama dengan 96 per 100,39. R sama dengan 0,95. Interpretasi. Nilai menunjukkan bahwa korelasinya adalah 0,95 atau mendekati angka 1.
sehingga ada korelasi linier positif kuat antara jumlah pupuk atau X dan hasil panen jagung atau Y. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan R pangkat 2, R kuadrat sama dengan 0,95 kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,9025, R kuadrat sama dengan 90,25%. Jadi, hasil panen jagung atau Y mempengaruhi jumlah pupuk X sebesar 90,25%. Dan jumlah pupuk atau X mempengaruhi hasil panen jagung atau Y sebesar 90,25%. Koefisien regresi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus error 1 atau Y aksen sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. A sama dengan 44 kali 30 dikurangi 10 kali 134 per 4 kali 30 dikurangi 10 kuadrat. A sama dengan 1320 dikurangi 1340 per 120 dikurangi 100. A sama dengan minus 20 per 20. A sama dengan minus 1. B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. B sama dengan 4 kali 134 dikurangi 10 kali 44 per 4 kali 30 dikurangi 10 kuadrat. B sama dengan 536 dikurangi 440 per 120 dikurangi 100. B sama dengan 96 per 20 sama dengan 4,8. Interpretasi Y aksen sama dengan min 1 dikurangi 4,8X. Ketika X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan min 1. Ketika tidak ada jumlah pupuk yang digunakan, maka hasil panen jagung atau Y sebesar min 1. Ketika X sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 4,8. Setiap kenaikan satu satuan jumlah pupuk, maka hasil panen jagung atau Y akan bertambah 4,8. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.